itu aksi untuk pengukuran stunting dan kemudian publikasi yang saat ini kita lakukan itu dilakukan kemarin dengan survei EPP GBM atau elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Dari hasil yang kami survei kemarin, ini kita saat ini turun cukup bagus. Artinya di tahun 2022 kemarin kita untuk stuntingnya 6,88, saat ini kita bisa turun di 4,51 di tahun 2023. Ini patut kita syukuri karena memang kita keroyok bersama nih untuk stunting ini. Kemudian juga ada anggaran-anggaran dari insentif fiskal yang diperuntukkan stunting sehingga ini stunting kita kebut dan akhirnya alhamdulillah bisa kita turunkan di Kabupaten Sleman. Determinan yang mempengaruhi ya yang salah satunya adalah asupan, di mana kita harus bisa memberikan asupan protein yang bagus terhadap yang kami sasar yang paling penting adalah pada saat kehamilan ibu hamil dan kemudian anak-anak yang baru lahir ya. Ini harus kita perhatikan termasuk untuk balita nanti. Kalau sudah stunting agak sulit, diberi makan apapun naiknya akan lambat. Tapi kalau masih underweight seperti ini akan dengan cepat, mungkin dalam waktu 2 minggu, 1 bulan ini dengan makanan yang bagus, PNT yang bagus, dia akan naik. Akan telur, ikan, dan protein yang lain. Ada bantuan anggaran bagi keluarga-keluarga yang hamil yang iya, bantuannya dalam bentuk PMT tadi, Pak. Cukup banyak yang diberikan langsung ke sasaran-sasaran. Melebihi harapan. Ya, kita targetnya di 2023 ini ya sekitar 6 sedikit, tapi ini kita bisa dengan gerakan-gerakan yang cukup masif untuk menanggulangi stunting ini. Kemarin juga tim TPPS juga keliling untuk menurunkan stunting ini, ternyata hasilnya cukup bagus. Kita turun di 4,51. Itu dari keseluruhan yang diperiksa. Jadi gini, sebentar ya, cekkan dulu. Itu dari total kabupaten itu kita punya 2.208 balita. Kemudian kalau sasaran balita keseluruhan itu kita ada 55.213. Dari situ yang bisa dipantau 48.957. Jadi hampir 89 sampai 90% balita ini bisa dipantau, hampir kayak sensus ini. Kita bisa melihat. Ini berbeda dengan SSGI atau kemarin yang melakukan SKI, mungkin sifatnya survei. Jadi tiap-tiap anu mungkin hanya diambil sampling, tapi kita hampir 9% populasi balita, sasaran balita ini bisa kita survei. Artinya ada 2.000-an yang masih menjadi PR? Ya, sekitar 10%-an lah. Ini di sini data kumulatif, jadi belum bisa kami bedakan. Tapi sebenarnya di data dasarnya ada, bisa dibedakan. Sebarannya yang paling banyak, Pak? Sebaran yang paling banyak memang di daerah Pakem dan Sayegan. Faktornya apa? Ya, faktor determinannya tadi salah satunya adalah pola asuh ya terhadap pemberian makanan protein yang mungkin kebanyakan stunting ini kan kadang-kadang tidak karena miskin, tapi karena pola asuh yang kurang, dan dikatakan ada 90% ya. Itu memang kebanyakan karena pola asuhnya yang keliru. Ini yang harus kita benarkan. Pola asuh itu pemberian makanan. Anak-anak kalau dikasih nasi, dikasih ya karbohidrat udah kenyang sudah, padahal nggak seperti itu. Itu hanya gemuk seperti kita ini melebar. Tapi kalau mau tinggi itu harus protein, telur, ikan, ayam, itu pasti dia akan naik. Pola asuh seperti itu. Karena kebanyakan sekarang kan kalau dilepas makannya ya senangnya yang junk yang tidak ada proteinnya, tidak ada gizi kalorinya. Pola asuh ini termasuk ketika orang tua menitipkan ke orang lain, anak-anak tidak ditangani sendiri. Biasanya sekarang kalau penitipan kan sudah diatur ya untuk gizinya. Mungkin ditangani oleh ART-nya atau mungkin ditangani oleh simbahnya. Nah, ini kadang-kadang perlu kita secara edukasi, pemberian edukasi secara simultan. Semuanya harus diberi edukasi mulai dari keluarga itu supaya ini bisa dihindari. Kalau masih underweight, insya Allah pasti bisa ditingkatkan. Masalahnya di situ, kita bisa naik. Tahun depan ada intervensi lagi, Pak? Ya, ini akan kita teruskan karena
memang sudah menjadi target dari nasional kan untuk bisa penurunan stunting di tahun 2024 ini cukup signifikan, dan alhamdulillah di Sleman ini kita sudah cukup bagus penurunannya, dan mudah-mudahan nanti di 2024 bisa turunkan lagi 1 digit lagi, mudah-mudahan bisa ke 3. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.